Shalom Bapak Ibu, dengan penuh sukacita saya senang di hari ini bisa kembali di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan firman Tuhan di hari ini saya akan menyampaikan tema 3 pesan kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh dunia yang sangat terkenal dan sangat hebat. Dan kita akan mendapatkan 3 pelajaran yang penting yang akan menginspirasi kita di hari ini. Siapa yang tidak kenal seorang kesatria tersohor dari Yunani? Beliau adalah Alexander the Great atau lebih dikenal dengan Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang murid dari seorang filsuf terkenal yang bernama Aristoteles. Alexander Agung dikenal dengan sebutan Raja Penakluk karena beliau adalah seorang komandan perang yang sangat hebat pada zaman itu. Ia benar-benar ternama, ia benar-benar terkenal dengan kehebatannya di dalam peperangan dan menaklukkan wilayah-wilayah yang sangat vital di zaman itu. Itu sebabnya Alexander Agung sampai hari ini namanya benar-benar dikenal dan dikenang sepanjang masa. Namun di balik semua kehebatan, kesuksesan, ketenaran, kekayaan, bahkan kekuasaan Alexander Agung, detik-detik menjelang ia meninggal dunia, di ujung kematiannya ia menyampaikan 3 pesan penting kepada para jenderalnya. Dan ia meminta supaya para jenderalnya harus melakukan 3 wasiat ini. Yang pertama, ia minta dokter yang menanganinya wajib membawa peti mati Alexander Agung. Yang kedua, di dalam perjalanannya menuju ke tempat pemakaman, maka Alexander Agung meminta supaya peti mati tersebut ditaburi dengan emas, perak, dan batu-batu berharga yang ia telah miliki. Dan yang ketiga, di saat ia meninggal dunia nanti, ia meminta supaya kedua tangannya dibiarkan menjuntai keluar dari peti mati tersebut. 3 permintaan ini benar-benar aneh. Dan para jenderal tersebut kemudian bertanya kepada Alexander Agung, mengapa raja ini meminta permintaan yang tidak lazim. Kemudian Alexander Agung dia menjelaskan 3 pesan tersebut. Pesan yang pertama, mengapa ia meminta sang dokter yang menanganinya membawa peti matinya. Dari pesan ini dia menyampaikan sebuah pesan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan seseorang dari kematian. Bahkan dokter pun tidak berkuasa dan sanggup untuk menyelamatkan manusia dari apa yang namanya kematian. Artinya hanya Tuhanlah yang berkuasa dan yang mampu dan yang berdaulat membuat setiap manusia meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Saudara, ini dapat kita jumpai di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, bukankah Tuhan adalah Allah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh kita? Hari ini mari kita belajar bahwa kematian hanya di tangan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan seseorang dari kematian, termasuk seorang dokter. Yang kedua, pesan daripada Alexander yang meminta supaya di dalam perjalanannya menuju pemakaman, maka emas, perak, dan batu-batu berharga yang telah ia miliki ditaburkan sepanjang jalan.
Beliau berpesan bahwa dari pesan ini ia menyampaikan sebuah nasihat bahwa tidak ada kekayaan, bahkan segala materi yang dimiliki seseorang itu dapat dibawa mati. Dan mereka diberi pesan oleh Alexander Agung agar mereka jangan mengejar keinginan atau kekayaan duniawi. Saudara, ini sebuah pesan yang sangat luar biasa. Artinya bahwa setiap kita harus sadar bahwa apapun yang Anda miliki hari ini, kekayaan, segala apapun harta benda yang Anda telah raih selama Anda hidup, ingat, semuanya itu kelak akan kita tinggalkan dan tidak akan pernah kita bawa mati. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke 49 ayat 17 sampai 18. Mari kita dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya pun tidak akan turun mengikuti dia." Luar biasa. Firman Tuhan sudah dengan jelas menyampaikan bahwa tidak akan pernah seseorang bisa membawa kekayaannya turut serta saat ia meninggal dunia. Sebab semua yang ada di dunia ini fana dan kita kelak akan meninggalkannya. Yang ketiga, Alexander Agung ia berpesan supaya kedua tangannya dibiarkan menjuntai keluar ke peti mati tersebut. Artinya dia berpesan bahwa setiap manusia lahir dengan tangan yang kosong. Maka saat ia pulang, saat ia meninggal dunia pun, ia juga meninggal dengan tangan yang kosong. Artinya, setiap kita harus sadar hari ini, bahwa kita lahir tidak membawa apa-apa, saudara. Maka kelak ketika kita pulang pun, kita juga tidak akan membawa apapun. Artinya, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Ingat, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu. Dan kita pun kelak akan kembali kepada debu. Saudara, demikian firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ketiga dikatakan, "Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia." Saudara, betapa rapuh dan fananya kehidupan kita ini. Bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Kalau setiap kita akan kembali kepada debu. Ingat Bapak Ibu, biarlah 3 pesan kehidupan yang disampaikan oleh Alexander Agung ini membuat kita sadar hari ini. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berdaulat yang dapat membuat seseorang meninggal dunia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Ingat, kematian itu mutlak kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak akan pernah bisa membawa harta benda kita, kekayaan kita, semua nama besar apapun, kemuliaan kita tidak akan pernah mengikuti kita saat kita meninggal dunia. Semua kemuliaan itu, kekayaan semuanya ini adalah bersifat fana. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa kelak kita akan kembali kepada debu. Kita lahir dengan tangan yang kosong dan kita pun pulang tidak membawa apa-apa. Ingatlah, biarlah ini menjadi titik kesadaran kita. Biarlah kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sombong, tapi mari biarlah hari-hari ini kita sadar. Mari pakai setiap waktu yang ada hari-hari ini untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih penting dan berguna. Mari jangan hanya menimbun dan menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri. Mari biarlah segala apa yang kita miliki, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari lakukan apapun yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kumpulkanlah harta yang tidak bisa dimakan oleh ngengat dan karat yang ada di dunia ini. Dan ingatlah bahwa kita harus sadar
kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Dan mari kita harus tetap terus menjaga kehidupan kita, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini terus memberikan kesadaran untuk kita selalu rendah hati dan selalu lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.